Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau KLHK mengadakan acara peresmian Taman Nasional Mamberamo Voja dan juga groundbreaking proyek Plasma Nutfa Nasional, di mana acara ini diresmikan secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang berlokasi di Mentawir, Kalimantan Timur. Taman Nasional Mamberamo Voja resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional ke-57 yang ada di Indonesia. Taman Nasional ini terletak di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang dikenal sebagai salah satu kawasan hutan tropis yang masih asli, dan menjadi rumah bagi berbagai spesies langka, termasuk burung cendrawasih, dan satwa endemik lainnya. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, peresmian Taman Nasional Mamberamo Voja adalah langkah strategis dalam menjaga ekosistem yang sangat berharga ini. Taman Nasional ini dapat menjadi contoh pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Kita pahami bersama bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan alam pada berbagai level atau platform, baik di ekosistemnya, spesies maupun genetik. Kekayaan ini tentu saja wajib kita kelola dan dimanfaatkan secara arif, secara bijaksana, dan tentu saja adil. Adil untuk kelestarian alam dan adil juga untuk bisa mencapai kesejahteraan material bagi masyarakat. Selain itu juga untuk aksentuasi kepada tingkat global telah disepakati World Conservation Strategy yang menjadi panduan kemudian di dalam peraturan perundang-undangan kita di Indonesia, yaitu dengan prinsip 3 pilar. Pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan atau life support system, dan yang kedua, pengawetan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ibu Bapak sekalian, berdasarkan Undang-Undang 590, Indonesia saat ini memiliki 573 unit kawasan konservasi, yaitu 211 cagar alam, 85 suaka marga satwa, 49 taman hutan raya, 134 unit taman wisata alam, 10 unit taman buru, 27 unit KSA-KPA, dan 57 unit taman nasional, termasuk taman nasional yang kita deklarasi hari ini di Mamberamo, yaitu yang ke-57. Pada banyak kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa kawasan konservasi adalah benteng terakhir dari pertahanan hutan dan keanekaragaman hayati yang kita miliki. Jadikan Taman Nasional dekat sebagai atau mendukung pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Dengan demikian, maka Taman Nasional menjadi atau memiliki manfaat yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ini sangat-sangat penting. Tentu saja, tadi kan sudah disebut ada NSPK, tentu ada norma standar pedoman dan kriterianya. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerja keras sehingga Taman Nasional Mamberamo Voja yang terletak di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang mencakup 12 wilayah administrasi kabupaten seluas 1,7 juta hektar dapat dan telah kita deklarasikan hari ini di sini di IKN. Dan yang paling penting tadi dari catatan Pak Bupati adalah peran masyarakat. Saya lebih pakai istilahnya peran masyarakat daripada hanya dilibat-libatkan begitu ya. Dia bukan terlibat tetapi berperan sangat penting masyarakat adat di konservasi. Akhirnya kembali pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur dan Bupati di wilayah Mamberamo Raya dan kepada Bezos Irfan yang begitu
mendorong, dan juga Ibu Dubes Norway yang selalu bersama-sama dengan KLHK dalam kerja-kerja hutan dan lingkungan, dan kepada semua pihak yang telah mendukung terjadinya Taman Nasional Mambramo di Papua ini. Tentu saja harapannya bahwa kolaborasi ini akan konkret dan menjadi baik. Sekali lagi terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tanggal 15 Oktober saya deklarasikan Taman Nasional di Mambramo sebagai Taman Nasional Indonesia yang ke-57. Selain peresmian Taman Nasional Mambramo Fodja, acara dilanjutkan dengan simbolis groundbreaking yang menandakan dimulainya pembangunan infrastruktur untuk pengumpulan dan penelitian plasma nutfah nasional. Diharapkan proyek ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sebagai salah satu upaya pengelolaan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, saya hari ini mewakili Bapak Presiden melakukan groundbreaking pusat plasma nutfah nasional untuk Indonesia yang diletakkan di Kompleks Mentawir. Luasnya, arealnya 93.000, kita susun dalam zona-zona, tapi luas konstruksinya kira-kira 2 hektar. 93 hektar yang dipakai konstruksi 2 hektar. Tapi sebetulnya rintisannya udah cukup lama, dan kawan-kawan di kampus di IPB, UGM, Unmul itu sudah melakukan perintisan penyusunan untuk pusat plasma nutfah nasional ini. Tadi seperti saya ceritain udah dari tahun 2016 kita pelajari. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa pusat plasma nutfah ini nanti kan salah satu fungsinya sebagai hub center, mengkoordinasi seluruh koleksi yang sudah ada, baik di perguruan tinggi maupun juga yang ada di UPT, di KLHK, sehingga nanti ketika masyarakat datang ke pusat plasma nutfah nasional, itu kalau yang di UPT, di perguruan tinggi kan mungkin terkait dengan lokasi, misalnya yang di Unmul, di Semboja itu adalah plasma nutfah yang ada di Pulau Kalimantan, yang di UGM mungkin juga terbatas gitu ya. Nah, nanti kalau yang di sini itu memang untuk nasional, jadi database konservasi jenis baik itu satwa liar maupun tumbuhan itu ada di IKN yang nanti kita kerjasama dengan teman-teman universitas dan juga di UPT. Terbagi menjadi berapa bagian? Ada 4 zona tadi ya, zona A, zona B, zona C, dan zona D. Yang zona inti untuk koleksi biobank dan seedbank itu ada di zona A. Nanti juga ada zona untuk perkampungan tradisional, zona untuk pelayanan publik, dan juga untuk informasi. Dengan diresmikannya Taman Nasional Mambramo Fodja dan juga groundbreaking plasma nutfah nasional ini, diharapkan dapat mendorong pelestarian alam dan semakin mengedukasi masyarakat untuk dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.